Yesus Kristus. Allah yang mempunyai kehidupan kami, Allah yang telah menyatakan kasih bagi kami umat manusia lebih 2000 tahun yang lalu. Ketika agama-agama yang lain masih mencari Allah, kami bangga, kami kagum. Allah kami yang turun mencari kami umat manusia, datang lahir dari seorang perawan yaitu Maria, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Keberadaan kami dalam ibadah perayaan Pranatal hari ini ya Tuhan, kehadiran setiap kami bukan untuk berkenan kepada manusia, tapi kehadiran kami adalah untuk berkenan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, yang telah berkenan memberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh terkumpul memuji, memuliakan Tuhan. Kami ada dalam kekudusan hadirat, kami ada di Gunung Kudus-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, kami siap menanti-nantikan Engkau seperti Maria di ujung kaki Tuhan, untuk menangkap sesuatu yang telah disediakan bagi kami dalam perayaan Natal di hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak lebih dari sebongkah tanah, hamba-Mu kosong, di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib, biar Injil yang adalah hikmat, yang adalah kekuatan Allah, itu yang tersampaikan, yang menjadi kehidupan bagi kami. Sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Urapi perkataan mulut lidah hamba-Mu, sampaikan kami menjadi isi. Kami percaya Roh Allah melayang-layang di tempat ini. Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu pada ibadah di malam hari ini, seperti kehendak-Mu yang di sorga. Sorga terbuka, sukacita sorga kami alami dalam ibadah. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, pejabat-pejabat Sinode Gereja Betani Indonesia wilayah Mitora ya, Minahasa, Tomohon dan Minahasa Utara. Sampai sekarang, sampai tadi saya juga masih bertanya betul. Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara. Oh Tenggara ya? Oke, maaf ya. Minahasa Raya, Tomohon dan Minahasa Tenggara. Mitra ya, bukan minut ya. Baik, puji nama Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan nama saya, nama lengkap Novi Daud Tambajong. Ya, saya punya latar belakang. Saya lahir dari keluarga Adventis, Bapak Ibu. Saya besar di keluarga Katolik, dan saya diizinkan menikah dengan seorang mantan pacar saya di GMI. Ya, tapi cara Tuhan membawa saya tahun 2000. Saya bertemu dengan kebenaran Injil, dan Tuhan bawa saya pada satu pelayanan yang tahun kemarin kami baru 1 tahun lebih sedikit diresmikan menjadi Gereja Betel Indonesia Pusat Bangkitan. Ya, ketika saya dapat info untuk melayani firman Tuhan, saya percaya pelayan-pelayan, pejabat-pejabat Gereja Betani tidak kurang kualitasnya untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Tapi kalaupun saya diizinkan untuk memberitakan firman Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Gereja sudah ada pada suatu posisi bahwa kita tidak lagi akan menantikan kedatangan Tuhan yang masih lama, Bapak Ibu. Saya percaya roh kita sepakat, roh kita tahu bahwa waktu Tuhan sudah sangat singkat. Dan materi yang akan saya sampaikan dalam berita firman Tuhan pada malam hari ini mungkin tidak seperti biasa, dalam arti cenderung kalau ibadah perayaan Natal kita akan bercerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan itu bukan berarti kita mengurangkan kualitas berita kelahiran, tetapi biarlah ibadah kali ini, apa yang rindu saya sampaikan, akan memberkati kita semua. Karena gereja sedang dipersiapkan. Kita ada di suatu angkatan, di generasi di mana akan melihat penggenapan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Karena gereja
gereja punya tugas yang luar biasa, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, singkat waktu Bapak Ibu, saya langsung mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya persiapkan. Izinkan saya mengajak untuk membaca ada 2 perikop yang agak panjang ya. Pertama kita akan membaca dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 38. Kemudian perikop yang kedua kita akan membaca dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membuka dulu Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan membaca perikop ini bergantian. Saya akan membaca ayat 26, Bapak Ibu akan membaca ayat 27, seterusnya. Dan kemudian pada perikop yang kedua kita akan membaca Matius pasal yang pertama tadi. Izinkan saya akan membacakan supaya Bapak Ibu tidak terlalu lama berdiri. Oke? Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang berkat oleh Tuhan, silakan duduk. Kita akan membaca perikop yang kedua pada Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Baik, izinkan saya membacakan buat kita semua. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat terakhir.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Demikian jauh bacaan 2 perikop kita di malam hari ini dalam ibadah perayaan Natal, ya, pranatal. Judul yang saya sediakan di malam hari ini, mohon diklik ya. Karakteristik gereja yang akan melahirkan kegerakan besar. Nah, pendekatan yang saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan, ini adalah suatu pendekatan yang kita kenal dengan tipologi. Saya tahu ini adalah pelayan-pelayan, pejabat-pejabat, gembala-gembala yang ada, dan saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang tipologi. Kita tahu tipologi sendiri adalah suatu pendekatan bagaimana ada suatu tupus, ada suatu pesan, dan ketika ada antitipenya, ya, ada suatu tipe ketika digenapi, itu adalah pendekatan yang sederhana untuk menjelaskan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, saya menemukan ada suatu kebenaran yang Tuhan nyatakan lewat 2 perikop yang kita baca, karena pada hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar karena materi saya cukup panjang sebenarnya. Saya singkat waktu, saya menemukan dari kedua perikop ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Materi ini nanti boleh di-share juga kalau suka ambil, ya, silakan saja. Nah, saya menemukan ada beberapa hal dari kehidupan kedua pribadi, kedua tokoh, yaitu Maria dan Yusuf, lewat kehidupan mereka yang telah melahirkan Yesus. Lewat kehidupan mereka kita akan mendapatkan suatu pengertian, ternyata Tuhan pun mempersiapkan suatu angkatan untuk melahirkan kegerakan yang begitu besar. Ya, saya sebenarnya mempelajari bukan hanya Maria dan Yusuf, termasuk Yohanes Pembaptis, ketiga orang Majus, walaupun bukan hanya 3 ya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain, Herodes, bahkan gembala-gembala di padang. Profil-profil ini sebenarnya mewarisi bahwa sebagaimana sebelum kelahiran Yesus lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan menyediakan orang-orang tertentu demi digenapinya nubuatan yang sudah sekian lama. Kita tahu bahwa kelahiran Yesus yang terjadi 2000 lebih tahun yang lalu itu bukan kebetulan, itu sudah dirancangkan Tuhan, karena itu adalah penggenapan janji yang kita kenal dengan proto-evangelium, Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Jadi karena Tuhan yang telah berfirman bahwa firman yang telah tersampaikan tidak akan kembali, Allah mengerjakan, mendesain sesuai dengan waktu Tuhan. Sudah waktunya penggenapan nubuatan itu, dan Tuhan mendesain orang-orang tertentu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan yang pertama dalam hal kelahiran bayi Yesus Kristus, Allah yang mengambil rupa, Allah yang menjadi manusia, harus digenapi dulu semua nubuatan-nubuatan pra kelahiran Yesus. Demikian juga sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, itu pun harus digenapi. Nah, ini pesan yang saya ingin sampaikan, bagaimana kehidupan kedua tokoh ini akan memberikan kita suatu pemahaman kita harus menjadi gereja seperti apa. Sebagaimana Yusuf dan Maria, keluarga ini dipakai, lewat keluarga ini dihadirkanlah Sang Juru Selamat di muka bumi ini. Sehingga kalau dulu kita hidup pada zaman kebodohan, Alkitab berkata dulu kamu hidup dalam zaman kebodohan, tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Ada amin? Kita semua adalah orang-orang yang penuh pengharapan, karena Yesus Kristus yang telah hadir lebih 2000 tahun yang lalu, Ia yang telah menderita, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dia yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, telah mengerjakan keselamatan itu buat Anda dan saya. Nah, singkat waktu Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita melihat karakteristik yang pertama, bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria ini mencerminkan kondisi gereja di akhir zaman yang Tuhan akan persiapkan melahirkan suatu kegerakan yang besar. Bukan hanya kegerakan yang besar, penuaian yang kita nanti-nantikan,
bagaimana Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja. Sebab Efesus pasal 2 kalau Anda membaca mulai 20 sampai 22, gereja dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kalau kediaman Allah di dalam Roh, apakah ketika Roh Allah ada di dalam gereja lantas dia hanya diam-diam? Saya dan istri saya, kami rumahnya di Pineleng, kami berdiam di Pineleng. Tapi apakah ketika kami di Pineleng hanya diam-diam? Tentu kami beraktivitas, ada kegiatan. Begitu juga dengan gereja, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Roh Kudus itu akan berperan lewat pelayanan jawatan, lewat karunia-karunia yang ada. Roh Kudus mempersiapkan, memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, agar supaya tubuh Kristus, gereja Tuhan, mencapai yang namanya kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan sampai tingkat kepenuhan Kristus. Nah, ini bicara komunal, bukan berbicara satu orang. Sebab ialah Yesus Kristus yang memberikan, baik rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bukan cuma satu orang yang diperlengkapi. Gereja kemudian yang memperlengkapi juga bukan cuma satu. Nah, saya lanjut dengan poin yang pertama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karakteristik yang pertama bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria. Saya menemukan gereja yang hidup dalam kekudusan dan dalam kemurnian. Gambaran kehidupan Maria bisa lanjut dengan, saya langsung agak gelap ya, bisa ya, kelihatan ya di belakang ya. Langsung lanjut pada slide yang ke, ini ya. Karakteristik gereja yang akan melahirkan kegerakan besar. Yang pertama, gereja yang hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Nah, dari mana poin ini saya ambil, Bapak Ibu Saudara berkat oleh Tuhan? Maria adalah seorang anak darah, belum disentuh pria, masih perawan, memberikan penjelasan tentang gereja yang kudus dan tidak tercemarkan dengan dunia untuk melahirkan bayi Yesus. Kemurniannya ada pada karakter Yusuf. Kalau Anda melihat bagaimana gambaran Yusuf yang mampu menahan diri, tidak menyentuh, bukan berarti tidak sikut ya, maksudnya tidak menyentuh, tidak bersetubuh dengan Maria, menahan diri, Bapak Ibu. Ini memberikan pesan bahwa gereja yang akan Tuhan pakai melahirkan kegerakan besar adalah gereja yang hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Yang kedua, gereja yang berani mengambil resiko. Nah, bahasa mampu membayar harga, rupanya saya salah menggunakan warna ya. Gereja yang berani mengambil resiko atau gereja yang siap bayar harga. Dalam artian bahasa siap bayar harga bukan berarti kita harus membayar sesuatu lagi untuk diselamatkan. Sebab kita semua telah diselamatkan oleh kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Apa yang kita kerjakan adalah suatu ungkapan syukur bahwa Anda dan saya sudah diselamatkan. Amin. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, karakteristik gereja yang akan Tuhan pakai melahirkan kegerakan besar. Gereja yang berani mengambil risiko, mau membayar harga dengan panggilan Tuhan. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang Maria ketika dia mendapat penyataan, ketika dia mendapat visi, dia akan berhadapan dengan suatu kondisi, bisa dilempari batu, akan dicemooh karena hukum Taurat begitu ketat untuk pelaksanaan. Ketika ketahuan bahwa dia sudah hamil di luar nikah, apa yang akan terjadi? Tetapi dia mengambil resiko itu. Begitu juga dengan Yusuf. Dia sempat mau menghindar, menjauh, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf untuk memperjelas agar supaya memberikan pesan juga kepada kita gereja sekarang ini bahwa kehidupan Yusuf dan Maria masih relevan. Kita menangkap pesan-pesan yang luar biasa untuk kita gereja akhir zaman menghidupi kebenaran ini. Ya, gereja yang siap membayar harga. Saya lanjut dengan poin yang ketiga. Ini adalah gereja yang melayani dengan hati hamba. Gereja yang akan Tuhan pakai melahirkan kegerakan besar adalah gereja yang melayani dengan hati hamba. Lukas pasal 1 ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Ketika Anda pelayan-pelayan, pejabat-pejabat gereja Betani Indonesia, ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, apakah ada tawar-menawar? Apakah ada suatu transaksi di situ? Atau Anda dan saya kita akan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti kehendak. Ini ciri yang ketiga, karakteristik. Saya tidak membahas lagi karakteristik itu artinya apa ya Bapak Ibu ya. Saya percaya pejabat-pejabat sini kita semua sudah memahami. Ini ciri yang ketiga, bagaimana gereja yang akan melahirkan kekerasan besar adalah gereja yang melayani dengan hati hamba. Yang keempat, klik lagi. Ini yang keempat, gereja yang bekerja dalam pengurapan dan karunia-karunia Roh Kudus. Ketika ada pemakaian Tuhan, gereja dengan karunia, dengan pengurapan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Ada juga kelompok-kelompok yang menentang hal ini, betul? Kelompok-kelompok sensasionis, mereka berkata bahwa karunia-karunia sudah selesai ketika Alkitab ditulis. Karunia-karunia sudah selesai pada waktu rasul-rasul abad pertama sudah meninggal. Apakah demikian Bapak Ibu? Tentu tidak. Anda bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja sejak penciptaan. Dimulai dengan cara Tuhan memberikan karunia-karunia. Anda bisa melihat bagaimana nabi-nabi ketika Musa dan orang-orang yang Tuhan pakai diurapi untuk membangun bait Allah. Nabi-nabi sehingga Yesus kemudian rasul-rasul bekerja dengan karunia-karunia. Tiba-tiba ada yang berkata bahwa karunia-karunia itu sudah berhenti. Yesus berkata Matius pasal 22 ayat 29, kamu sesat karena tidak mengerti isi kitab suci dan kuasa Allah. Harus ada keseimbangan firman Tuhan dan peranan Roh Kudus. Ada amin di sini? Puji Tuhan. Poin yang keempat, gereja, tahan dulu. Gereja yang bekerja dalam pengurapan dan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 1 ayat 30-35 dalam dua perikop bacaan kita tadi ya, ini konteks dekatnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini berbicara bagaimana Roh Kudus menaungi kandungan Maria. Ada pengurapan Allah. Kemudian Matius pasal 1 ayat 20 saya ambil frasenya ya Bapak Ibu ya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Matius pasal 2 ayat 13. Konteksnya agak jauh dari bacaan kita. Nampaklah malaikat Tuhan dalam mimpi. Roh Kudus berkarya lewat karunia mimpi kepada Yusuf. Anda melihat dari bacaan kita, Tuhan memakai dalam pengurapan dan karunia untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Ini poin yang keempat, bahwa kita membutuhkan pengurapan Allah. Kita membutuhkan karunia-karunia roh untuk bekerja di zaman-zaman terakhir ini, mendekati hari-hari H. Begitu banyak orang yang berkata bahwa karunia-karunia roh sudah selesai. Kalau kita membuka dalam 1 Korintus 1 ayat 7, boleh dibuka 1 Korintus 1 ayat 7. Ada orang-orang atau kelompok yang berkata bahwa karunia-karunia sudah berhenti. Ketika Rasul Paulus menuliskan 1 Korintus 1 ayat 7, mohon maaf ya multimedia kita keluar sedikit. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Ini untuk menegaskan bahwa karunia-karunia itu dibutuhkan Bapak Ibu. 1 Korintus 1, baiklah saya baca ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan Rasul Paulus kepada orang Korintus, kalau boleh, moni jangan sampai kekurangan satu karunia pun menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lantas kenapa ada orang berkata bahwa karunia-karunia itu sudah selesai? Halo? Saya latar belakangnya dari mainstream, tidak mengenal cara Roh Kudus bekerja. Tapi ketika Tuhan memanggil dan saya mulai mengalami yang namanya karunia-karunia, sebenarnya sering saya membawa materi tentang pertumbuhan karena banyak hal yang Tuhan bukakan tentang pertumbuhan gereja. Tapi saya sangat bersyukur kalau hari ini diizinkan oleh Tuhan, semua adalah untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Ini pun ada pesan pertumbuhan buat kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali kepada
Poin saya yang selanjutnya, poin yang kelima, gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau nyatakan demikian bahwa berbeda ya. Poin yang keempat, gereja yang bekerja dalam pengurapan dan karunia Roh. Dan yang kelima, gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada banyak anak-anak Tuhan telah dipercayakan karunia, tapi mereka tidak mau terikat kepada kepala. Mereka tidak mau tertanam. Baru satu karunia bisa menyembuhkan, mereka mau beroperasi sendiri. Seharusnya gereja itu bersinergi karunia-karunia yang ada. Dia harus tertanam di suatu wadah gereja lokal. Ya, nah poin yang selanjutnya di gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ya lewat penyataan-penyataan Anda melihat kehidupan Yusuf dan Maria adalah kehidupan orang-orang yang digambarkan pada masa kini. Mereka melayani dengan tuntunan Roh Kudus. Lewat penyataan-penyataan, Yusuf mengalami kurang lebih ada 4 mimpi dari konteks bacaan kita tadi. Dan saya mengambil dalam Matius pasal 2, konteks yang tidak terlalu jauh ya. Matius pasal 1 ayat 20 dikatakan, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Matius pasal 2 ayat 13, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana. Matius 2 ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Demikian juga Matius 2 ayat 22, karena dinasehati dalam mimpi. Saya mengangkat 4 ayat ini untuk mempertegas poin yang kelima, bahwa gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seolah-olah digambarkan begini, Yusuf tidak bergerak kalau tidak ada visi. Gereja harus dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amsal 29 ayat 18, jika tidak ada visi menjadi liar. Kita butuh visi Tuhan. Anda melihat bagaimana poin yang kelima ini, gereja akhir zaman mereka harus dituntun oleh Roh Kudus, harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk Anda dipakai untuk kegerakan yang besar. Ini pun mempertegas begini Bapak Ibu, ketika visi diberikan itu untuk menggenapi, artinya tidak keluar dari konteks firman yang tertulis. Ketika seseorang beroleh visi Roh Kudus, sehebat apapun visi yang Anda peroleh, tidak akan pernah keluar dari apa yang sudah tertulis. Anda akan melihat ya pada poin yang ke-6, tapi tahan dulu. Oh sudah diklik ya. Bagaimana Yusuf ketika dia bertindak, selanjutnya akan dikatakan, demikianlah genaplah seperti yang sudah difirmankan. Semua visi untuk menggenapkan nubuatan. Sebagaimana sebelum kedatangan Yesus semua nubuat harus digenapi, demikian juga sebelum kedatangan Yesus kedua kali, apa yang sudah dinubuatkan itu harus digenapi. Ketika gereja bergerak dengan visi dan tuntunan, bukan untuk bekerja di luar firman Tuhan, adalah untuk menggenapi nubuatan-nubuatan, bahkan apa yang sudah difirmankan. Di antaranya Matius 24 ayat 14, bahwa Injil harus diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Roma 11 ayat 25, bagaimana agar supaya orang kafir masuk iman, itu harus digenapi. Jadi ada jumlah di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan kepada orang Roma, agar supaya jangan sombong, kamu harus mengetahui rahasia ini, bahwa ada jumlah orang kafir yang harus masuk iman, yang harus diselamatkan. Dan itu akan terjadi digenapi pada kegerakan besar nanti. Kita tahu ada tuai yang besar di depan, dan gereja lagi menantikan kegerakan itu. Dan saya percaya kita semua lagi dipersiapkan untuk melangkah, menghasilkan kegerakan yang luar biasa itu. Ketika beroleh visi, dia tidak akan keluar dari apa yang sudah tersurat. Tidak akan liar Bapak. Semua visi yang dialami oleh Yusuf agar supaya digenapi apa yang sudah dinubuatkan. Kalau kemudian Anda beroleh visi, Anda mendapat tuntunan Roh Kudus, kemudian tidak ada pijakan, tidak ada dalil, bagaimana kita menguji Roh? Ketika firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Poin yang keenam adalah gereja yang tidak berbantah-bantah. Banyak orang sudah mempunyai karunia Roh, dipercaya. Banyak orang dipimpin. Anda melihat bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, tetapi dalam perjalanan mereka itu sering berbantah-bantah, sering bersungguh-sungguh. Nah, gereja yang melahirkan kegerakan besar adalah gereja yang tidak berbantah-bantah. Maria tidak menolak, kenapa mesti saya Tuhan?
Bagaimana apa kata tetangga, apa kata orang lain? Kalau saya ini belum nikah loh, kemudian mengandung. Maria siap, tidak berbantah-bantah. Begitu juga dengan Yusuf. Matius pasal 1:24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Nyandak komplain, nyandak tunda-tunda, segera bergerak. Ketika Anda mulai dipimpin oleh Roh Kudus, Anda harus siap melangkah, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang tidak berbantah-bantah, Anda akan dipakai, dipersiapkan Tuhan untuk kegerakan yang besar. Ya, puji Tuhan. Poin yang selanjutnya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, poin yang ketujuh. Ini tadi saya sudah singgung ya. Gereja yang bekerja untuk penggenapan nubuatan firman Tuhan. Setiap kali Yusuf menerima visi, dikatakan demikian, Matius 1:22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Matius 2:15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anak itu. Semua visi yang diterima oleh Yusuf lewat pernyataan karunia ini, semua untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Kalau Anda bekerja dengan tuntunan Roh Kudus, pasti akan teruji dengan firman yang tertulis. Jangan pernah takut melangkah ketika itu sudah terkonfirmasi dengan firman yang tertulis. Kurang lebih ada 4 kali, tapi saya hanya menulis yang ketiga ya. Matius 2:23, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Nah, gereja akhir zaman yang akan Tuhan pakai untuk kegerakan besar, Anda akan bergerak baik untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Kita tidak akan bergerak di luar kerangka kerja Tuhan. Kita tidak akan bergerak di luar agenda yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kita harus menangkap pesan ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya menegaskan, bagaimana ketika kita dalam tuntunan Allah Roh Kudus, kita dituntun dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada gereja. Visi-visi itu akan teruji. Yang terakhir, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, gereja yang bekerja, gereja yang tidak mencari pengakuan dunia. Halo, ini karakteristik yang ke-8. Bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria dipakai Tuhan. Apakah ada di antara Bapak Ibu ada menemukan ketika Yusuf selesai dengan tugasnya, selanjutnya masih ada catatan tentang Yusuf? Paling yang ada cuma bilang, bukankah ia anak tukang kayu? Yusuf tenggelam, Maria pun tenggelam. Nanti muncul ketika Yesus akan disalibkan. Bagaimana kehidupan kedua tokoh ini, Yusuf dan Maria? Ya, Yusuf setelah 4 kali mengalami visi, dituntun langsung. Kehidupannya seolah tenggelam. Begitu banyak anak-anak Tuhan sekarang baru dipercayakan karunia, langsung musuhnya dikenal. Kami punya pengalaman, Bapak Ibu. Ada seorang pemuda, ketika dia mendapat penyataan langsung, dia Tuhan pakai berdoa orang sembuh, karena kesembuhan dan teruji. Tapi ketika saya mengundang, menjelaskan bahwa dia harus tertanam, dia harus dibaptis, belum dibaptis sudah dipercayakan karunia, karena dia mengalami penyataan langsung. Tapi dia tidak mau tertanam, dia mau beroperasi sendiri. Belakangan saya suka keluar di YouTube. Nah, ini bahaya. Gereja yang akan Tuhan pakai untuk penuai adalah gereja yang tidak mencari pengakuan dunia. Tidak mencari pengakuan dunia. Anda melihat berapa poin yang saya catat di sini, Bapak Ibu. Mengapa gereja yang tidak mencari pengakuan dunia? Karena gereja dipanggil untuk mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Selanjutnya, gereja dipanggil untuk tidak mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa di dalamnya. Sebab jika engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, kasih akan Allah tidak ada dalam orang itu. Gereja dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ada amin? Gereja tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia. Karena itu gereja harus mengalami pembaharuan akal budi. Dan pembaharuan ini sendiri dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus berkata 2 Korintus 4:16, karena itu kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nyana nanti mau Natal orang masuk gereja, ya.
harus dibaharui dari sehari ke sehari untuk memenuhi apa yang Yesus katakan Lukas pasal 9:23. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri dan pikul salib dan mengikuti aku tiap-tiap hari. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Puji Tuhan. Gereja dipanggil untuk tidak bersahabat dengan dunia. Barang siapa mau menjadi sahabat dengan dunia, kita katakan apa Bapak Ibu? Dia menjadi musuh Allah. Gereja dipanggil untuk menjadi terang dunia, karena terang dan gelap tidak akan pernah bersama. Gereja dipanggil untuk menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Di sini saya menemukan Bapak Ibu, dalam kekristenan tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan antar gembala, antar pejabat. Tidak ada persaingan di mimbar. No. Kita adalah satu tubuh Kristus. Tidak mungkin tangan kanan akan berkata kepada tangan kiri, aku tidak membutuhkan engkau. Mata akan berkata kepada mulut, aku tidak membutuhkan engkau. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita harus menjadi satu sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Pesannya begini Bapak Ibu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Artinya gereja seharusnya akan memiliki kualitas satu sama seperti Bapa, Putra, Roh Kudus itu seadanya satu. Demikian pun gereja kita akan bertumbuh pada suatu kualitas. Kita mulai melihat satu dengan yang lain, sama-sama ahli waris kerajaan Allah, sama-sama warga kerajaan Allah, sama-sama anak Allah, sama-sama orang-orang kudus, sama-sama dalam murid Kristus. Kita tidak melihat satu dengan yang lain saingan ini. No, ketika Anda memahami, ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Pertanyaan yang besar, ciptaan yang baru seperti apa? Kita menerima kodrat ilahi. Saya menemukan kurang lebih ada 10 identitas ilahi. Kita adalah anggota keluarga Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah murid Kristus, kita adalah orang-orang kudus. Jangan-jangan cuma lihat satu kesalahan mulai dari begini. Padahal ketika orang-orang Korintus bikin pelanggaran, apa yang Paulus bilang? Kepada kamu orang-orang kudus di Korintus, Anda mulai melihat bagaimana saudara yang seiman, mereka adalah orang-orang kudus. Doa Yesus supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kesatuan terjadi hanya dalam kesetaraan. Sesama warga kerajaan surga, jangan saling gontok-gontokan. Sesama anak-anak Tuhan, sesama anggota keluarga Allah. Bahkan Paulus berkata, Moniso tahu bagaimana cara hidup sebagai anggota keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ketika kita memahami identitas itu, banyak orang yang menggambarkan bagaimana ciptaan baru seperti apa sebenarnya. Ketika kita dilahir barukan, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 8 poin ini untuk menegaskan judul saya, bagaimana karakteristik gereja yang akan melahirkan kegerakan yang besar. Mohon diklik selanjutnya. Ini saya memunculkan bagaimana ketika ada pertanyaan ini, mungkinkah ada gereja yang seperti demikian dengan 8 karakteristik tersebut? Nah, agar efektif dan berhasil menjadi gereja yang melahirkan kegerakan besar, kuncinya dalam konteks bacaan kita, saya mencatat ada 3 hal sederhana. Yang pertama, kita harus beroleh kasih karunia Tuhan. Bagaimana Nuh pada masanya dia beroleh kasih karunia Tuhan, Musa pada masanya, Yusuf dan Maria pada masanya. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orang. Anda dan saya ada di masa ini, dan kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan untuk kegerakan yang besar hidup. Ini yang pertama, dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ketika Anda meyakini bahwa Anda beroleh kasih karunia, Bapak Ibu, jangan takut. Apapun masalah, apapun tantangan dalam penggembalaan, jangan pernah takut. Kasih karunia Allah cukup bagi Anda dan saya, sehingga kita dapat merampungkan apa yang Tuhan telah tetapkan bagi angkatan kita, bagi gereja kita. Yang kedua, hidup dalam iman, percaya pada kesanggupan Tuhan. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah